Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darwanti Kosasih, aktor PGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Dalam demonstrasi kontekstual modul 1.1, saya akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Filosofi KHD dengan nada nemu by Gilga Syahid. Selamat menyaksikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara Ingarso sung tulodo jadi teladan di depan. Ingmatyo mangun karso di tengah memotivasi. Tuturi handayani di belakang jadi pendorong. Kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kodrat alam dan zaman selalu menjadi pedoman. Guru bagaikan petani, penyemai dengan hati, membimbing generasi menuju bahagia sejati. Ingarso sung tulodo jadi teladan dalam aksi. Ingmatyo mangun karso juga jadi motivasi. Tuturi handayani dengan sentuhan yang lembut, mendorong ke depan dengan tanpa meninggalkan. Terima kasih. Selanjutnya, pendidikan berpusat pada murid dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memahami dan menghargai potensi keunikan setiap murid. Ki Hajar Dewantara percaya bahwasanya setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda, karenanya harus diperlakukan secara unik. Pendekatan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga memperhatikan perkembangan pribadi, bakat, dan minat individu. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendidikan karakter atau pendidikan holistik, yang menempatkan murid sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berpusat pada murid memungkinkan guru untuk lebih memahami kebutuhan dan minat murid, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Selain itu, filosofi ini juga mengajarkan pentingnya membentuk karakter yang baik dan mengembangkan kemandirian pada setiap murid agar mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan berpusat pada murid menekankan pada pengembangan penuh potensi individu dan penghargaan terhadap keunikan setiap anak, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Penerapan pendidikan berpusat pada murid di SMP Negeri 1 Kemeranjen. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Guru dan staf sekolah harus mengakui bahwa setiap murid memiliki keunikan, baik dalam kemampuan akademis, minat, maupun gaya belajar. Ini bisa diwujudkan dengan mengadopsi metode pengajaran yang beragam dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Murid diberi kebebasan memilih ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat masing-masing. Setiap kegiatan ekstrakurikuler memiliki aturan yang harus dipatuhi para anggotanya, dan ada kesepakatan yang harus dilaksanakan jika terjadi pelanggaran. Ekskul yang ada di SMP Negeri 1 Kemeranjen diantaranya PMR, Pramuka, Karate, Silat, Tari, Voli, dan masih ada beberapa yang lainnya.
Yang ketiga, penerapan pendidikan berpusat pada murid di SMP Negeri 1 Kemeranjen adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dikemas dalam kegiatan P5 dengan jadwal 1 hari per minggu. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada proyek dapat membantu murid mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang nyata dan relevan bagi mereka. Proyek ini dapat dirancang untuk memanfaatkan keahlian khusus atau minat yang dimiliki oleh murid. Penerapan pendidikan berpusat pada murid yang selanjutnya adalah kemitraan dengan orang tua. Kami melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan merupakan kunci penting dalam pendekatan berpusat pada murid. Komunikasi terbuka dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua membantu memahami kebutuhan dan harapan individual murid. Kemudian penerapan selanjutnya adalah penilaian formatif. Kami menggunakan penilaian formatif yang berkesinambungan untuk membantu perkembangan belajar setiap murid secara individu. Ini membantu guru memahami kebutuhan belajar masing-masing murid dan menyesuaikan pendidikan dan menyesuaikan pendekatan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tantangan. Pola pengajaran tradisional, keterbatasan sumber daya, kurikulum yang padat dan standarisasi testing, kemudian resistensi pihak terkait. Solusi yang dapat kami pikirkan diantaranya, ketika pola pengajaran masih tradisional, kami melaksanakan pelatihan guru dan pengembangan profesional. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, kami memanfaatkan teknologi pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid, termasuk penggunaan platform pembelajaran online. Untuk mengatasi tantangan kurikulum yang padat dan standarisasi testing, kami berusaha membuat kurikulum yang lebih fleksibel dan inklusif. Kemudian, dalam mengatasi resistensi pihak-pihak terkait, kami selalu melakukan kolaborasi yang erat antara guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa untuk implementasi pendidikan yang berpusat pada murid dengan membangun pemahaman bersama dan dukungan aktif. Close statement. Penerapan pendidikan berpusat pada murid di sekolah membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Dengan memprioritaskan kebutuhan dan perkembangan individu setiap siswa, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.